mau, silakan share live gue ini ke siapa? Ke lawyer-lawyer itu yang memang ngedukung Nikita Mirzani boleh lah. Jadi gue kalau mau misalkan mau diskusi tentang hukum, kalau cuma opini-opini gue nggak mau. Lawyer-lawyer yang mana bang? Lawyer-lawyernya itu yang pada salah analisa yang katanya nggak P21 tapi P21. Banyak lah dokter-dokter itu lagi S3. Gokil gak? Oh. Jadi ini framingnya untuk saat ini seperti itu. Yang secara normatif, secara eksepsi ya, karena kan dia mau ngebantah mengenai error in persona atau salah orang. Jadi yang dimaksud di dalam error persona menurutnya si kuasa hukumnya Nikita Mirzani itu dibahas mengenai harusnya yang ngajuin bikin laporan itu adalah Glavitsia karena yang mengalami kerugian Glavitsia gitu loh. Jadi gitu, Mbak. Padahal mengenai kerugian dan penurunan terkait penjualan itu cuman hanya sebatas rangkaian cerita sehingga proses bagaimana peristiwa pengancaman itu bisa dilakukan oleh si pelaku kepada si korban. Nah, berapa kerugiannya? Kerugiannya itu ya 4 miliar. Nah, 4 miliar itu uang siapa? Uang perorangan pribadi. Seorang dokter yang bernama Reza Gladys. Kan dia yang mengalami korban pemerasan. Kan gitu kan? Bukannya jangan digiring opini lagi seolah-olah ini bukan Iya betul. bukan Nikmir, harusnya Glavitsia yang bikin laporan. Kan aneh lagi gue bilang ini memang sesat-sesat sekali ini memang. Memang sesat sampai bala-balanya juga pada bilang iya juga ya apanya yang iya juga. Ya juga ngaco lah. Bahaya ini Bang Fahmi nih, blunder terus dia nih statementnya nih. Iya, udah sampai nggak bisa ngobrol lagi kan statement dia setelah sidang tuh udah capek suaranya katanya. Dan lagi ngomong teriak-teriak di pengadilan ngapain sih? Baca biar santai aja. Capek Nggak usah ngaji Bang Fahmi. nggak usah menggebu-gebu. Menyala Dokter Reza. Nah, ya betul menyala. Iya, kita ini konteks dalam kasus ini kita harus berpihak kepada orang yang lemah. Jadi kalau dibilang NM itu sebagai wanita lemah, gue rasa bukan NM yang lemah, tapi dokter RG. Karena posisinya pada saat dilakukan peristiwa pengancaman tersebut, itu dokter RG sendiri. Nah, sedangkan di dalam dakwaan itu ternyata sudah ada permufakatan di situ. Dari pertama nih, dari berawal dari konteks review dari dokter detektif, ya kan? Lalu di situ diingatkan sama dokter O untuk menghubungi Nikita. Nah, untuk tutup mulut. Ini dari mana bahasa ini? Dari mana bahasanya ketika dokter O ini bisa memberi informasi kepada dokter Reza Gladys untuk menutup mulutnya Nikita Mirzani. Kan ini yang menjadi poinnya juga tuh. Aduh, botak ya emang gue botak. Kalau lu bilang gue gondrong, mungkin gue baru marah. Coba bilang gondrong, gue marah nih. Ya memang harus dikasih penjara biar kalau ngomong diatur. Ya sebenarnya bukan masalah ngomongnya nih, Mas Fresda, tapi lebih kepada ya sudahlah kalau memang salah, katakan salah teman-teman. Nggak usah lah nggak bikin-bikin demo itu bikin-bikin macet aja kalian tuh. Makanya orang itu hakimnya geleng-geleng kepala itu. Geleng-geleng. Kayaknya gini, aduh ini kenapa sih buat malu aja gitu. Iya, kan mau nanggepin juga gimana nih kan masa dibilang error dan pesona. Dan ingat ya, kalaupun memang ini Mbak, kalau memang ini Glavis dan perusahaan yang dicemarkan, ya kan, atau itulah milik korban, anggaplah Glavisnya nih, tetaplah kewenangan untuk mewakili ya dokter Gladys lah, Raja Gladys. Siapa yang memang tukang sapu yang OB kan gimana sih? Tetapi kita nggak masuk ke ranah situ karena memang kerugiannya itu bukan kerugian secara produk. Nah, kerugian yang dimaksud dalam kasus ini adalah 4 miliar itu yang uang Reza Gladys itu bisa berpindah kepada si NM gitu. Ya yang karena mau ngejatuhin personalnya kan, personal brandingnya. Betul. Gitu. Oh, betul, personal dari bahasa manusia silver, abu-abu, begeng, kurus, apalagi tuh kata-kata Ngejatuhin itu ya. kredibilitasnya.
Nah, habis karirnya, akan dihabiskan karirnya kata dia. Kan itu kan bahasa-bahasa pengancaman gitu nggak boleh. Masa dibawa karir orang? Emang siapa yang bisa menghabiskan karir seorang dokter itu? Nikita Mirzani? Enggak juga lah. Bukan enggak Bebas juga, Nikmir. memang enggak bang. Emang dia siapa? Oh ya, itu. Ya Emang dia kan? siapa betul? Nih, lagi juga ada lagi peristiwa. Ada masih sempat-sempatnya lagi dia mengancam tuh ya. Bazazan ya. Hmm. Dengar nggak yang dia bilang? Ya, benar. Ingat ya, saya aja walaupun saya tersangka, saya bisa mentersangkakan orang loh. Hati-hati. Uset. Ini gokil juga nih. Masih bukannya bertaubat tapi malah Kapan dia bilang kayak gitu bang? ada itu di pengadilan itu. Bagaimana apa pesan buat Reza Gladys katanya? Ya hati-hati aja buat Reza Gladys, saya tuh juga walaupun saya masuk penjara saya bisa menjarakan orang yang masuk yang menjarakan saya katanya. Anjay. Keren kali dia. Wah, nggak ada Bahasanya kayak orang yang bisa beli hukum, padahal dia nuduh si dokter itu. tepuk tangan. Tepuk tangan gue jelek nih jadinya. Nggak pakai sound card. Pembuli tempatnya di Bui. Ah. Zanza lu musuhnya NM. Sorry, dia nggak punya musuh. Mbak Zanza Bella tuh nggak pernah punya musuh, guys. Ih, ngapain musuhan? Ngapain musuhan? Mbak Zaza itu hanya sebatas memberikan pendapat dia secara fakta yang terjadi seperti ini. Nah, kalian juga nggak boleh tantrum lah. Kalian juga dengerin. Kalian coba dengerin dari versi sana, apa yang didapat dari kalian tuh. Cuman opini aja nggak ada dasarnya. Kebiasaan. Nih lagi. Hmm. Lagi, Mbak, digiring lagi nih opini. Ini gimana sih Reza Gladys nggak pernah datang? Padahal yang ditampilin tuh pada sidang pidana. Masa korban disuruh datang lagi eksepsi ngapain? Nggak ada kewajiban itu buat terdakwa. Si korban datang pada saat eksepsi ngapain? Ya Korban makanya itu gue bilang tadi juga gitu kan bang di komentar di VT gue dia bilang kayak gini, ya itu karena si dokter Reza nggak datang lah, ngapain dia datang? Ntar dia datang kalau eksepsinya ditolak, ya kan? pembuktian. Pembuktian. Nanti jaksa manggil. Datang. Nanti kalau hal- jaksa udah manggil hal baru. begini ngapain datang menonton di situ? Ngapain nonton? Habis mau nonton ini bikin wawancara di luar. Makanya norce amat begitu. Kayak nggak pernah masuk kamera aja. Ini mereka ini nggak ngerti apa gimana sih? Nggak ngerti deh gue bang, nggak ngertinya kok parah banget gitu loh. Ya gue rasa sih nggak ngerti. Cuman bahayanya tuh kalau orang ngerti itu makin percaya. Ya itulah yang bikin benar-benar gue katakan on itu kalau kayak gitu tuh. Dia ngerti nih. Cuman dia nggak peduli itu. Dia lebih mentingkan followers, fans gitu kan, kayak ahli-ahli hukum yang ngakunya ahli hukum. Nah tuh. Iya. Nunggu-nunggu datang ya, nanti pasti datang nanti. Berarti pasti nanti datang. minggu depan itu dibacakan eksepsi apa hasil eksepsi aja bang? Bukan pendapat penuntut umum. Oke. Jadi minggu depan itu menanggapi dari eksepsi dari si kuasa hukumnya Nikita Mirzani yang tadi. Nah, putusan sela, habis setelah pendapat itu putusan sela, hakim memutus nih kira-kira dakwaannya tetap dilanjutkan atau eksepsinya dikabulkan. Oke, berarti seru lah Selasa nanti ya. Nah, itu pun Reza Gladys nggak perlu datang juga, ya kan? Apa nih? Gue inget ya muka lu kalau betul tuh kebalik si RG masuk ke jeruji besi. Lihat lu ini gue record, jangan di record doang, share. Jangan di record, di share. Kalau perlu taruhan dong biar keren, taruhan. Iya, DM gue dong, taruhan. Apaan lu gitu-gitu? Makin ini. Jangan di record doang. Ini gue nggak mewakili siapapun ya. Gue nggak mewakili Bang Raffi atau siapapun ya. Lu mau tahu nggak? Lu taruhan aja sama gue. Nikita itu pasti masuk penjara, beneran. Coba aja nggak percaya. Coba aja lihat. Ya DM aja kalau taruhan jangan di typing.
Fokus cari duit. Kita kan punya tuyul, maternak babi ngepet, ngapain? Iya, duit dari kita. Sorry nih Mbak, agak berisik nih. Kurang. Iya bang. Nah kan kelakuan ternaknya sama kayak ayam sayur, tukang ancam-ancam orang. Emang iya, hobinya ngancam-ngancam orang nih. Lu nggak usah bilang gini, nanti kalau Reja Gladys yang masuk penjara gimana? Lah pertanyaan gue dulu gini, satu dulu. Urus dulu satu-satu nih yang dilaporkan, ya kan? Itu kan si Nikita Mirjani. Nah, bayangin dulu kalau dia yang masuk gimana gitu loh. Baru nanti opsi kedua. Ya gak? Iya, laporan aja nggak jelas mana. Gitu. Ayo nih lawan kita buzzer-buzzer premium. Dia ngomong buzzer aja nggak tahu artinya buzzer apa itu. Buzzer Bujur. ngirim suatu chat. Tapi kalau kita ini chatnya tuh ada dasarnya. Gak kayak kalian. Kalau kalian itu apa ya chat-chatnya kita ini mengirim opini tanpa dasar. Hmm. Lu musuh bebuyutannya NM garis keras. Lo bela si Silver. Ngapain dibela? Gak perlu ada yang dibela. Yang dibela itu kebenaran. Kali ini kebenaran itu mengarah ke Reja Gladys. Gitu loh. Aneh lu semua tuh. Belajar kalau masuk room ini kok keramas dulu. Ya kan? Udah dingin kepala. Kalau nggak mau keramas, kepalanya kayak gua nih. Jadi biar keramas, adem. Gak usah keramas. Jadi biar kepala kalian tuh dingin nih kayak gua dingin ya, enggak? Daripada lu pada punya rambut, malas belajar. NM gak bakal bebas karena bukti pemerasannya. Kayak Viti gue tadi bilang bang, harusnya lu jangan eksepsi. Harusnya lu mau bongkar-bongkaran tuh udah lanjut aja gitu loh. Ini enggak, bilang gue mau bongkar-bongkaran, lihat aja ntar ada yang dibongkar. Apa yang dibongkar? Hah? Iya, apa yang dibongkar? Kita nunggu-nunggu loh, katanya ceknya ada yang dibongkar apa? Ini nanya. Iya. Bongkar mafia skincare itu, makanya lu ngomong nanti, bilang sama Nikita Mirjani, ngomong di persidangan. Masa mau pulang mulu? Kenapa sih? Buru-buru amat, di neraka aja nyaman kok. Ini bukan pemerasan. Ika, lu baca gak sih pasal-pasal dakwaannya? Hah? Gak baca ya? Gak mencoba untuk membaca dan mencari tahu ya? Ini ciri-cirinya fans Nikita begini nih standarnya. Aduh, hancur. Parah. Gini-gini aja. Ayo dong, hadirkan siapa share ke siapa gitu yang bisa dia Iya, apa yang ya? keren lah, yang bisa berargumen dengan sehat, dengan ilmu gitu loh. Jadi kayak gue yang nggak paham ini jadi ikut belajar gitu loh. Cuma kerbau dicucuk hidung ikut komando. Iya, jangan-jangan ini bot juga ini. Se-vibe sama junjungannya benar. Satu vibes. Ya kan minimal dari kasus ini tuh kan kita belajar kan Kak. Dari banyaknya pengacara yang mengatakan dia tidak P21. Masih kalah dengan gue yang gak hafal hukum, gak tahu hukum, bukan anak hukum. Analisanya kalah. Wah, pengacara macam apa itu? Ya kan Bang? Iyalah, dokter lagi ngomong gitu, ngeri gak? Udah hancur republik ini. Masa ada Serius kasus. Bang yang ngomong analisanya salah itu dokter serius dokter.
Buset. Dokter. Kok bisa ya analisa aja salah gitu loh. Nah, itu dia lah. Gue nggak tahu lah kepentingannya apa, mah. Memang karena memang di media sosial ini beranggapan bahwa fashion kita itu banyak, akhirnya mau mencari followers, atau gimana kali gue nggak ngerti lah. Untuk berjualan kali, berjualan ini firma hukumnya. Aduh, ayo dong netizen, belajarlah membaca, belajar, belajar baca, belajar mencari tahu. Berisik banget suara gue di sini ya. Abang lagi di mana? Depan rumah, cuman hujan. Bahaya kalau skincare nggak diberantas. Duh, ini masih di situ aja lagi topiknya. Masih di situ mulu topiknya. Coba topiknya dialihkan dulu ke topik yang lagi update ya. Ya, yang sekarang. Berantas skincare lu pada pakai apaan nanti komuk-komuk lu semua. Masa skincare berantas? Komuk lu pada pakai apaan? Aku wanita lemah katanya. Iya, sebenarnya kita tuh ya masyarakat Indonesia harusnya berpihak kepada korban. Karena posisi korban itulah yang lemah. Kalian malah mendukung pelaku. Nah, ini kacau banget ini. Ini, Bang, sekarang ada lagi katanya harusnya PT Glavitsya yang melaporkan bukan Dokter Reja. Itu sebelum Bang Rapi yang ngebahas, yang bener-bener dia tahu hukum. Gue dulu aja yang jawab. Itu ngawur, ngaco, ya, makin kemana-mana, makin menunjukkan kalau mereka itu nggak cerdas sama sekali gitu loh. Makin aneh, kayak nontonnya, aduh, apa sih gitu, nggak jelas banget. Memang rentetan dan bukti-buktinya gimana rentetannya? Coba, kalian kan paling tahu daripada kami harusnya. Ya kan, Bang? Ya betul Mbak, betul sekali. Lagi juga yang dilaporin itu pasal Undang-Undang ITE 27 ayat 2 berkaitan soal pemerasan melalui informasi dan dokumen elektronik. Apakah kerugiannya di mana? Bukan kerugian produk. Kerugiannya itu yang 4 miliar itu ketika uang itu berpindah kepada pelaku. Makanya yang dilaporin pemerasan. Jadi yang laporin siapa ya? RG-nya sendiri atau Reza Gladys yang melaporkan. Masa perusahaan yang melaporkan? Aneh juga. Tolonglah, jangan ikutin statement-statement yang istilahnya, aduh ya ampun, gue sedih banget memang sebenarnya ya. Yang ngomong itu katanya mau S3 lagi, aduh. Cuman karena atas dasar mengidolakan, aduh bahaya banget kalau mengidolakan caranya begini. Bahaya kalau kayak gitu. Berarti yang harus dikelola dia, Bang. Jangan sampai dirinya mengidolakan yang salah. Harusnya begitu. Kalau memang dia tidak bisa merubah idolanya. Bahaya juga orang-orang yang salah-salah mengidolakan orang nih. Berarti dia nggak ngerti apa-apa. Apalagi ketika yang berbicara itu orang hukum. Harusnya hati-hati mengidolakan seseorang. Dan pula penjahat yang kau idolakan. Lantas bagaimana kinerjamu nanti sebagai penegak hukum? Aneh. Nah, padahal pengacara itu penegak hukum, dia tuh bukan pembela. Ya, bukan berarti misalkan orang-orang itu sebagai pengacara bukan berarti selalu membela ataupun berpihak kepada si tersangka. Statement-statementnya itu berpihak kepada tersangka. Biar apa? Agar dia dianggap benar-benar seorang pengacara tuh berpihak kepada tersangka. Nggak gitu. Seorang namanya penasihat hukum juga harus namanya memikirkan dan berpikir bahwa alat bukti dan barang bukti ataupun fakta hukumnya seperti apa, menganalisisnya seperti itu. Bukan lagi cerita harus dengan si terdakwanya doang. Tidak, nggak boleh kayak gitu. Kalau misalkan yang didengar adalah terdakwanya doang, itu namanya pengacaranya sesat. Iya benar. Kalau mau cari panggung nggak sebegitunya juga kali ya. Iya Mbak. Gak masalah lah. Mbak, orang kan harusnya kita berpikir bagaimana kalian ini fix nih. Kalian tuh kalau cari pengacara, carilah yang memang
secara pola pikir dia menginterpretasikan pasal, lalu mencerna pasal seperti apa, dia ngerti. Kalau memang ranahnya itu arahnya ke pembelaan, terus mencari pembenaran, itu bukan pengacara namanya. Karena pengacara itu sama dia dengan hakim, sama dia dengan jaksa, sama. Karena tujuannya kan sama kan, Mbak? Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum. Betul. Nggak boleh Jadi emang gila ya yang di apa site-nya si Nikita Mirzani ini, mau netizen, mau orang yang berpendidikan ataupun yang ngaku katanya pendidik gitu ya. Sama aja kualitasnya. Gila bisa seragam begitu, gimana buatnya ya? Yang buat eksepsinya siapa tuh? Siapa coba tebak? Pakai acara demo. Iya emang demo apa sih, nggak ada yang istimewa juga dengan demo menurut gue. Udah biasa kali orang demo itu. Demo mah demo aja. Terus apa isinya? Isinya apa demonya? Yang gue lihat itu cuman ngerame-ramein aja. Kayak apaan gitu, orangnya juga pakai masker semua lagi. Iya, kalau ditanya nih apa sih yang kalian tuntut? Paling cuma satu, bebaskan Nick Mir gitu paling. Paling itu aja. Bebaskan Nick Mir. Kalau ditanya apa isinya? Kok nggak tahu saya, paling gitu. Nggak tahu lah, orang kelihatan Bang dari gaya yang demo aja modelnya kayak gitu Bang. Kan beda tuh kalau misalnya demonya mahasiswa gitu kan beda. Dari mimik wajah aja udah kelihatan itu isinya kosong semua itu yang demo itu. Itu nggak salah. Iya betul kan gitu. Itu dia hanya menggiring opini aja bahwa memang ini seharusnya salah nih, bukan Reza Gladys harus melaporkan, tapi Gladysnya, karena Gladysnya yang dirugikan. Bukan, Gladysnya itu nggak diperas, Gladysnya itu tidak diperas, Gladysnya itu tidak berkomunikasi dengan pelaku, tidak. Yang berkomunikasi dengan pelaku adalah ya Dr. Reza Gladys, perorangan pribadi dengan mengeluarkan uang pribadinya sejumlah 4 miliar. Itulah yang dijadikan dasar kerugian dari korban 4 miliar ditulis dalam dakwaan tuh. Aduh, banget. Bang Raffi habis baterai lah, berisik lah. Apa sih Bang? Kenapa sih Bang? Jadi teriak-teriak gue nih ngomongnya. Tapi suara gue masih jelas kan, Mbak? Masih sih, mendep aja dikit. Ini efek TWS ya. Naik. Mana pihak Nikita Mirzani yang ada di sini yang merasa dirinya cerdas, naik dulu, naik. Naik kalian, cepat. Ayo kita diskusi. Jangan di bawah aja, nanti ketahuan botnya. Naik lu, naik. Iya, harus Naik, tapi ngomong yang sesuai dengan konteks topiknya ya. Jangan nanti kalian bahas lagi Merkuri, nggak jelas. Ayo, jangan pelangap-pelongo, naik, cepat. Kalian seneng ngomong pelangap-pelongo diikuti sama fansnya. Coba kalau fansnya untuk ngapain RG pelangap-pelongo, naiklah kalau kalian pintar. Makanya. Ayo sini. Ngobrol nih, satu pengacara, satu orang awam gue. Masa takut? Gue juga bukan anak hukum. Bukan, gue joki balap liar. Doktif kenapa dicuekin? Nah, Doktif dicuekin, lucu tuh videonya. Kalian coba pergi ke Instagram gue, lihat. Gimana Mbak Dok? Dicuekin kenapa tuh? Dicuekin gini, halo sayang maaf nih, kita Mirzani langsung nyalamin yang lain. Ya ampun. Karena kan dia udah bilang di yang kemarin itu, yang sidang pertama. Dia bilang harusnya kan si Samira yang di penjara, bukan gue gitu katanya. Ya, cuma kan kalau Samira ini dia tidak terlibat dalam bagaimana proses pemilihan uang itu, Mbak.
Dia Nah itu nge-review dia. produk, lalu Malah lebih masuk di akal kalau dia bilang harusnya oke gitu ya. ya betul. Betul, Samira tuh enggak. Samira itu dia mereview. Lalu itu review Samira dijadiin dasar NM buat berargumentasi atau mereview produk itu. Apaan? Memang dia siapa? Nggak bisa. Kan dia kan gitu. Itu kan di dalam dakwaannya. Di dalam dakwaannya atas video review dari Doktif, itulah yang dijadikan dasar NM buat eh, mereview produk tersebut. Sedangkan secara keilmuannya NM nggak punya. Makanya. Mana tadi yang suruh gua on cam? Naik loh. Cepat. Nggak usah takut lu kelihatan bego. Karena di sini gue juga awam. Gue bukan anak hukum yang pintar tuh Bang Raffi. Ayo cepat naik kalian. Cepat. Tadi suruh-suruh on cam. Mana? Nah, betul tuh spaghetti itu. Kalau Samira merupakan inisiator dan pionir penggagas ide review ala-ala itu betul. Cuman dia bukan sebagai inisiator untuk Reza Gladys apa namanya menyerahkan uangnya, bukan. Yang inisiator itu menyerahkan uang berdasarkan dakwaan adalah NM. Di situ tertuang di situ bahwa NM mengajari mengajari asistennya. Nih ngomong begini Mail, diketikin. Itu ada di dakwaan, makanya kalian baca. Jangan pada kasus orang, ya bodoh lah. Makanya. Aku mau naik Muhammad Darwis. Muhammad Darwis siapa? Ketik dulu Muhammad Darwis. Nggak ada ini, akunnya nggak jelas soalnya. Yang naik itu harusnya itu kubunya Nikita Mirjani yang mau apa namanya beropini, adu argumen yang sehat, yang berotak gitu. Naik. Muhammad Darwis ini bela siapa? Niargen siapa? Indonesia Musik nggak ada, Bang Muti nggak ada yang namanya Niargen. Muti. Kalau benar usaha kita santai aja, nggak perlu nyari orang. Bukan di situ lagi pembahasan kita sekarang ke topik ini loh. Proses hukum loh, bahasnya itu aja. Jangan itu mulu diulang-ulang terus. Kalau iya kenapa ngasih duit, kenapa Reja ngasih duit, nggak nyambung lama-lama. Gak usah ngurusin masalah orang, ngurusin ini pribadi kita mesti. Oh, urusan gue udah ada yang ngurusin Bang, tenang aja. Urusan pribadi gue udah ada yang ngurusin. Oh. Kalian itu suka gitu, tapi kalian bilang dia public figure, artis terkenal. Ya boleh dong berarti dibahas. Aneh. Tahu. Dan ini beritanya kan sudah disiarkan di mana-mana berita. Dipublish oleh siapapun, mau berita nasional, mau lambe-lambean, apalagi cuman di TikTok gitu loh. Lagian nggak usah sedih juga, kalian nggak usah kecewa kalau kami ikut membahas atau nggak usah marah. Nikita Mirjani itu kan tiktoker juga, dia kan cari makan di TikTok juga, samanya kayak kami. Bedanya kami nggak cari makan di TikTok, nggak PK-PK gitu loh ya. Jadi wajar aja kalau sesama tetangga TikTok kayak gitu kan dibahas, itu biasa. Jadi nggak usah, kenapa sih kalian takut kalian kalau yang membahasnya adalah orang-orang yang lebih cerdas daripada si Nikita gitu. Atau nggak usah Nikita deh, mungkin Nikita dalam hal ini nggak bersalah karena dia nggak nyuruh kalian yang goblok-goblok ini gitu. Emang ada tadi hakim negor Nikita ya gara-gara kancingnya dibuka 2? Nggak ngerti gue Bang, ke-skip kali, ada mungkin. Itu tadi ada yang bahas ngasih di bawah spaghetti. Nah itu kalau memang iya gitu gue wajar lah, masa kancing dibuka 2, ya nggak boleh lah, itu nggak sopan.
Yang bener itu kemeja satu aja gini nih, nggak boleh kelihatan begini, nggak boleh, ditegur lo pasti. Entah apapun gunanya pakai perhiasan itu. Nggak pernah gue lihat di luar negeri itu kayak gitu, nggak pernah. Sebelum lu manggil-manggil Presiden Prabowo, mendingan lu benerin dulu tuh aturan berbusana dan lain sebagainya itu dulu. Tahu nih pembelanya nggak ada yang mau naik, kenapa nggak pandai ngomong? Kenapa? Dibuka dua biar ada. Buka kancing guys. Iya, kalau selama kalian ini nggak ada yang mau diskusi naik ke atas pendekatan kita buat bahas masalah kasusnya, ya kita ngomongnya begini jadi ya, bahas-bahas setting-setting kalian jadi ya kan. Malah bilang kalau kalau ngebelain Dokter Reza kenapa nggak datang ke pengadilan? Kalau berani kok nggak datang? Apa hubungannya berani dengan datang ke pengadilan? Coba kalian jelaskan dulu. Hubungannya apa? Berani dengan datang ke pengadilan itu apa? Apa nyambungnya tuh apa gitu loh? Hubungannya apa gitu? Memangnya kalau di pengadilan harus mau adu tinju gitu? Gimana maksudnya? Sumpah nih orang-orang pada giling ya. Loh, disawer-sawer nih, bahaya. Iya nih, jangan dong, jangan nyawer-nyawer dong. Kita cuma bahas kasusnya, woi. Jangan nyawer-nyawer nih, geng. Siapa? Ayolah masyarakat Indonesia, belajar-belajar yang membaca. Yuk, pinter yuk. Indonesia maju yuk, Indonesia maju. Susah nih, Indonesia nggak berkembang nih. Thank you. Niar Games, thank you. Ini tempat ngelapak gue nih, lelang-lelang. Oke lah, tapi jangan dong dan mereka juga deh. Iya, nggak usah nyawer, ntar dia bilang, wah nanti dibilang itu kita ini cuma mau mencerdaskan anak bangsa doang, udah. Biar mereka tidak tersesat. Tuh, kalian follow tuh Niar Games, Niar James. Boy, pembelanya naik. Iya, nggak ada yang naik. Nggak ada yang naik. Payah kalian. Diajak ngobrol nggak mau. Taunya ngejek-ngejek gitu. Nggak jelas. Apalagi yang mau dibahas ya Bang. Tololnya udah ubun-ubun susah. Undang Panda. Panda siapa Panda? Panda siapa? Nggak tahu gue. Kamu pun nggak jelas bernama. Kita kalau nggak jelas itu, aduh, kalian itu nggak jelas. Itu ngapain demo? Dapat nggak sih tapi itu nasi padang siang-siang? Dapat lah Bang nasi padang itu kayaknya. Dapat lumayan. Oh, malu. Tapi gue malu loh Bang nontonnya begitu beneran deh. Iya, gue nggak di situ gue malu. Gue di rumah aja nonton malu gue. Makanya gue, ya ampun malu banget gue ya, malu 7 turunan gue jangan sampai deh. Malu Bang, ilfil Bang. Siapa sih ngajarin ya? Tahu? Proses hukumnya belum selesai, masalahnya apa yang mau kalian minta sih? Proses hukumnya belum selesai. Dasar gerombolan sirkus penipu masyarakat dibela. Loh, kok penipu? Kalau penipu, RG sudah dipenjara. RG faktanya ini masih santai-santai aja loh. Justru yang salah itu yang dipenjara saat ini.
Janja nggak makan kalau nggak ikut-ikutan. Ya siapa yang ngasih gue makan? Yang PK-PK kan Nikita Mirjani, gue kan enggak, aneh loh. Emang gue pernah PK cari duit? Enggak kok. Tuh. Aneh-aneh kali. Kalian nggak siap ya dengar kami bersuara ya? Nggak siap mentalnya gitu maksudnya. Panas banget tapi kalian kayaknya dengar fakta. Makanya, kapan keputusannya? Hari Selasa ya Bang? Selasa apa? Putusan mana Selasa nih? depan ya? Eksepsi. Oh, atas eksepsi atau pendakwaan. 2 minggu lagi lah, karena minggu besok tuh pendapat, minggu besok lagi baru putusan selak. Oh, makin lama dong dia ditahan Bang. Ya gara-gara dia ngajuin eksepsi nggak jelas. Iya, terus bilang, oh Reja banyak duit nih, ditunda-tunda mulu. Padahal gara-gara dia eksepsi ya Bang ya? Iyalah, ngapain? Kalau cuma kewenangan mengadili, gua rasa memang udah kewenangan mengadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terus yang kedua, dia mengenai ROI Pesona. Mana ada ROI Pesona, orang kerugiannya 4 miliar. 4 miliar itu adalah uang yang berpindah dari Reza Gladys ke rekeningnya ke rekening kepada si pelaku. Nah jadi orang yang dirugikan siapa ya? Reza Gladys lah. Siapa yang laporin ya? Reza Gladys. David ya nggak mungkin. Iya. Aneh sih itu, aneh sih, sumpah. Jangan-jangan Bang Fahmi nggak mau ngomong bukan karena suaranya rusak lagi tadi. Karena dia nggak tahu mau ngomong apa. Blokir aja lah ya buat dosa. Iyalah, blokir aja lah. Daripada di sini pun gak goblok-goblok kali. Pergilah Klan. Iya. Kami. Blokir aja lagi. Gak ada yang berimbang, makanya gak seru. Gak ada yang berimbang, ya kan Bang? Betul. Kok kepo? Kita tuh nggak bakal kepo. Kita nggak akan pernah kepo sama kasus ini. Tapi kasus ini selalu nongol. Makanya Kita kepo tuh gimana kepo. maksudnya? Makasih Yogi. Guys, coba lihat fotonya. Lihat foto cantiknya Reza Gladys daripada katanya. Ya kalau Cantik nggak cantik itu relatif ya. Kalau bagi kalian aja cantikan Nikita Mirjani, di mata gue Nikita Mirjani itu adalah Nikita Mirjani yang kalau kalian ketik di Google Nikita Mirjani zaman dulu, itulah dia. Jadi relatif ya. Kalau kalian bilang cantikan Reja, cantikan gue, cantikan Niki, itu relatif, itu tergantung yang suka-suka aja. Iya kan? Gitu. iya, Mbak tuh nggak ada operasi-operasi plastik, lihat dong. Tahu nih. Jadi kalau kalian bilang cantik, Niki cantik, Reja cantik, ya kan? Yang nggak cantik tuh Bang Raffi karena dia cowok. Iya. Lu sama aja, lu beli, lu bilang kalau cewek cantik itu operasi plastik, sama aja lu kayak beli barang tas Louis Vuitton tapi KW. Itulah. Nah, kalau gue mendingan beli brand Crocodile, produk lokal daripada beli Louis Vuitton tapi KW. Kak give pause boleh nggak? Aduh nanti kita dikata-katain orang nih. Lempar aja, jangan sampai enggak. Jangan bilang-bilang gitu ya. Jangan bilang-bilang, langsung lempar aja. Jangan bilang-bilang. Iya. Dasar ondel-ondel. Jadi gue dari tadi udah ngomong nih buat kalian, gue mewakili Bang Raffi karena Bang Raffi dia lagi agak delay sama terganggu oleh suara-suara bisikan dari netizen yang Nikita Mirjani yang goblok. Jadi kalian gini loh ya, yang tadi kalian mau adu argumen atau apapun itu naik, itu ada tombol tinggal diklik ya. Gak usah takut kalau kelihatan goblok, cepat. Naik 1, bener, jangan malu-maluin idolanya. Iya dong, harus ada dong perwakilannya jubir masuk ke sini. Jangan cuman bisanya ngata-ngatain fisik orang, ngata-ngatain personal orang, keluarga orang dikata-katain. Jangan, coba. Bahas dulu hal-hal yang penting.
Ya, kita bahas dong berita-berita yang beredar sekarang. Contoh, Bang, bagaimana Bang? Itu katanya eh eksepsinya salah, harusnya ngelaporin itu adalah Glavicia. Nah, itu kan enak kan kalau ngomong kayak gitu kan, ketimbang kalian cuma ngata-ngatain fisik orang tuh jangan. Entah. Takut naik nanti kalah. Zaza pansos loh, dia bukan pansos. Dia kalau Zaza itu pansos, Mbak Zaza itu pansos nggak akan pernah dia dicalonkan sebagai wakil rakyat di Jawa Tengah itu. Aduh, kalian baru tahu nih. Gak mungkin petinggi-petinggi partai mencalonkan Mbak Zaza Bella itu buat jadi wakil rakyat di Jawa Tengah. Kalau dia tuh berarti namanya udah ada. Pansos ini kayak gua. Siapa gue ini? Siapa gua? Pengacara loh. Enggak, gua ini joki balap liar. Gangga sama pansos tanggal loh. Iya mau bilang apa ya? Terus kalian tuh apa ya? Wih, Buset keren dah. kali. Terima kasih Ayang Beb. Ini ya, Siapa? jangan-jangan disawer lu lagi, Bang. Gua. Yang disawer lu, salah sawer. Klik gue. Salah sawer lu. Siapa Salah namanya? sawer, yang disawer Bang Rapi. Niar game salah itu. Makin di framing aja nih. Mantap Bang Mail. Ya, thank you lah Bang pokoknya lah Mail, buat diklik Niar game. dulu Bang gue. Sesuai janji, siap. Salah. Thank you lah pokoknya Niar games lah. Itulah, Lu keren orang kali. kaya lu berarti lu orang kaya. Makanya. Ya. Nih Niar games nih baru orang kaya asli. Nggak kayak apa namanya? Oke, Mau itu dibilang toke kaya, pemata itu. mau dibilang kaya tapi dia nggak bisa bayar KPR. Ya, ini gue saran aja. Kalau memang nggak bisa beli rumah KPR, di Jakarta itu ada kontrakan yang harganya 2 juta ya. Badan saya ada ya? Ada Bang. Ada. Adalah 2.500.000 pakai itu kos-kosan tapi 2.500.000 pakai AC. Undang Undang kan Kak udah Fitri. saya bilang tadi ini bukan live-nya Kak Zanza. Iya, bukan, ini Komal. Bang. Jadi ini apa namanya? Zanza Bella Gang ini, Zanza Bella Gang. Itu kalau mau Zazabella ini Maniar, lu ketik itu Maniar siapa? Niar tuh ketik Zazabella di bawah. Apa-apalah sama aja itu. Idola gue. Siapa idola gue? Bang Hen. Bang Hen. Ini moderator VIP gue, Bang. Oh. Mana rumahnya katanya buat anak-anaknya apa nggak panas tuh rumahnya? Waduh, spaghetti. Ngomongnya betul juga. Suka bener, hati-hati. Itu mereka kejang-kejang loh ntar. Dia nggak suka kalau kalian itu bicaranya benar terus. Nah ini baru bener tuh. Nah, itu baru betul. Makasih. Lihat nih, sapirnya bagus loh. Waduh, sama kayak Maya Estianti dong kemarin. Nggak sampai yang semiliar-miliar kayak gitu, Bang. Blue Safir. Blue sapir. Itu emang birthstone gua, Bang. Jadi kan gua tuh September Libra kan. Libra September. Jadi birthstone gua tuh sapir. Hmm. Gua ada tapi yang kuning, jalur safir. Terima kasih, Bang Mail. Ini Bang Ayo, Mail Ra, ini. bukan yang di penjara ya. Zanza Bella pengangguran banyak acara. Sekali lagi gue bilang sama lo ya. Gue ini sama Bang Rapi, kami punya karyawan. Jadi lu gak usah repot-repot mikirin gue kerja. Karena karyawan gue yang udah kerja ya. Jadi lu diem aja. Kerjaan gue adalah mengedukasi ternak di kibul biar nggak dongo ya. Denger tuh. Baik-baik lu pakai telinga lu baik-baik. Ini Bang Rafi pengacara ya. Jadi lu nggak perlu repot-repot. Ribet banget lu ngurusin kerjaan orang. Nikita Mirjani nggak ada kerjanya tuh, main-mainnya di sel mulu. Yang bener dong. Waduh, suka bener ngomongnya, Mbak.
Kalian pada emosi-emosi banget sih, woi. Iya tahu, bukan ngomong baik-baik aja, santai-santai aja, santai-santai. Bahas Iya, tipis-tipis, nggak usah bawa emosi kali. ini makanya. Cobalah kalian tapping-tapping gitu soal pertanyaan kasusnya, makanya biar kita juga bahasnya itu. Bang Raffi, Nih gimana Koko tanggapan nih, Koko abang nih, si Koko waktu tentang dia extended? misalnya, waktu dia di ini, nih Koko nih teman gue nih bang. Jadi ada cerita, Ah, konon katanya waktu di Polda, dia lewat-lewat tuh langsir-langsir di sana. Katanya teriak-teriak mulut tuh si NM di sana. teriak-teriak pas lagi diperiksa. Bukan teriak-teriak di dalam, biasa. Kayak kebiasaannya. Ya kan Beb? Oh, pas lagi ditahan. Iya, pas lagi ditahan. Waduh, ngapain teriak-teriak? Bang Raffi, gimana tanggapan abang tentang Extendol? Itu udah gue skip video dia. Lagi-lagi Extendol menggiring opini tuh. Itu memang gue ada satu kasus satu arah sama dia. Cuma kalau untuk kasus ini kayaknya gue nggak sependapat karena memang gue rasa Extendol ini mengidolakan sosok. Jadinya argumentasi hukum dia jadi melenceng kemana-mana tuh, ya kan? Karena karena di fittingnya Extendol bilang bahwa kerugian itu adanya di Glavitsia, bukan di Reza Gladys. Berarti Estendol itu tidak membaca surat dakwaan dari jaksa. Karena dakwaan jaksa itu apa namanya 27B ayat 2 sama 369 KUHP. Iya itu kerugiannya 4 miliar. 4 miliar adalah kotek pribadi yang dikeluarkan korban kepada pelaku. Nah, kasusnya adalah bagaimana proses pemindahan uang itu dari korban ke pelaku. Jadi bukan terhadap penurunan produk, bukan. Itu kerugian beda, itu nggak ada. Itu cuma cerita doang di dalam dakwaan. Tapi yang jelas dan yang benar adalah kerugian 4 miliar uang yang berpindah ke si pelaku itu. Itu jadi kasusnya, bukan yang kayak si Esendol bilang. Cendol siapa bang? Ada ini loh, Pengacara nama, yang ini, yang analisanya salah itu. gua nggak tahu dia pengacara atau bukan, tapi dia orang hukum juga dan dia lagi ngambil gelar doktor katanya. Oh gitu. Gue denger-denger gitu. Cuman itu sahabat gue juga itu. Tapi kalau kali ini gue ngasih pendapat aja sama argumentasi dia. Lebih terkesan dia itu mengidolakan sosoknya, Mbak. Hmm. Teriak siang malam ganggu tahanan lain. Nah, Kayak mana si Cendol mau baca, dia kan sibuk bajak sawah jalan gitu. Mbak Rapi bentar ya. Mana lu? Ya, Mau matiin kamera. oke. Takut kali on cam disawer-sawer gini, ya kan? Kayak gimana gitu rasanya. Mail! Gue juga punya Mail, bukan Nikmir aja yang punya Mail, gue juga punya Mail, tapi bedanya Mail gue nggak di penjara. Bang nggak ada soundcard kayak tepuk-tepuk tangan ketawa. Oh iya ya, ini mana nih? Udah. Eh, Apa ini lagi di bawah? Ayo dong, share-share lagi guys. Kalian share-share ke orang-orang yang memang kalian percaya. Ke siapa kek yang bela-belain yang bisa ngomong terus nggak itu yang tidak menjelek-jelekan personal keluarga orang kayak gitu-gitu ya. Babang Amin cemburu kakak. Oh yang tadi yang kasih foto Babang Mail apa Babang Amin? Kira-kira NM bebas nggak kak? Gue jawab ya. NM bisa bebas kalau dia bisa membantah argumentasi dan fakta hukumnya kalau uang itu diserahkan cuma-cuma. Tapi kalau kalau itu memang faktanya dia minta dan dia caranya mengancam untuk mencemarkan nama seseorang ataupun produk seseorang ataupun misalkan membuka rahasia seseorang dan itu terbukti, ya itu nggak susah buat bebas. Jawaban Bang Raffi itu jawaban yang bermartabat. Coba lu nanya sama gue. Coba, kira-kira NM bebas Coba. nggak kak? Kalau menurut gue enggak. Ya. Udah jelas-jelas bukti segitu banyak seabrek-abrek, duit juga udah dia ngaku udah sama dia 4 miliar.
Udah dibayar ini itu bahkan udah habis. Malah dengan terang-terangan dia ngatain dokter Reza Gladys muka lo abu-abu begitu. Udahlah itu. Masuklah semua dakwaan itu. Ya Bang Deddy nih, kita kedatangan Bang Deddy Setiawan, orang yang selama ini selalu mengawasi dan mencari tahu informasi terkait kasus ini. Bagaimana Bang Deddy Setiawan? Tepuk tangan dulu buat Bang Deddy. Oke Bang, terima kasih. Sebelumnya gua tanya dulu, gimana suara gua, bagus atau berisik Bang? Masih ada nih, sekarang udah enggak nih? Oke. Jadi pertama kali gua mau sampaikan pesan dari PH-nya si Reza Gladys nih. Gua mau menyampaikan pesan dari PH-nya Reza Gladys, Bang Sembiring, yang mana dia memberikan somasi secara publik. Oke Mbak Zaza. Oke. Lanjut Bang. Jadi ingat kepada penonton bahwa Bang dengar suara aku Bang ya? Dengar, jelas. Oke, saya ulangi lagi. Hati-hati kepada semua netizen. Itu telah keluar somasi dari PH-nya Reza Gladys bahwa dia akan menuntut melakukan tindakan hukum kepada siapa saja yang menyerang harkat dan martabat Reza Gladys dan juga keluarganya Reza Gladys termasuk ibu kandungnya. Jadi hati-hati ya kepada teman-teman seluruhnya. Di sini itu telah keluar tuh somasinya. Jadi jadi dianggap kalau keluar somasi tersebut dianggap semua seharusnya sudah mengetahui itu ya. Oke, ini langkah-langkah ini seperti yang saya ingat yang pernah dilakukan oleh almarhum Alvin Lim mensomasi para pihak termasuk para influencer ketika itu, dan alhamdulillah berhasil dilakukan oleh Alvin Lim almarhum, termasuk mereka banyak men-take down VT-VT-nya. Itu yang ingin saya sampaikan teman-temannya. Saya ingatkan aja mungkin bagi yang belum tahu, supaya tahu, dan jangan lagi kalau memang sudah sebelumnya pernah menghujat Reza Gladys, ke depannya sebaiknya jangan dilakukan karena nanti itu akan berdampak tidak baik kepada pribadi masing-masing. Ini juga terkhusus kepada teman-teman yang termasuk dalam tanda kutip pendukung garis kerasnya ya. Saya menganggap kalian juga adalah teman saya, jadi saya juga nggak ingin nanti kalian saya juga sudah nggak ingin nanti kalian nanti akhirnya dituntut atau dilaporkan ke polisi terkait pencemaran nama baik. Itu dulu Bang Rapi yang harus kita sampaikan dulu biar orang tercerdaskan. Betul Bang Deddy, betul, sepakat. Jadi kita masing-masing ya, baik itu yang mendukung ataupun tidak. Nah, jadi kita lebih baik membahas terkait kasus dan fakta memang yang terjadi itu bukan sebatas menyerang harkat martabat seseorang ataupun menyerang fisik dari orang itu. Betul tuh Bang Deddy. Jadi harus diingatin lagi tuh kepada netizen kita. Karena masih banyak sekali video-video yang beredar itu yang entah mukanya si Reza Gladys diedit-edit, lalu apalagi namanya suaminya, anaknya, apalagi itu banyak kok yang kayak gitu-gitu. Jadi terhadap orang-orang yang seperti itu maupun itu berpihak di sebagai pendukung dan mengidolakan Nikita Mirzani, lebih baik itu diurungkan lah niat-niat seperti itu nggak bagus. Betul. Jadi langkah ini ingat dulu, ini pernah dilakukan oleh almarhum Alvin Lim dan itu berhasil. Ketika itu hujatan kepada Agus yang dimonitori para influencer, seperti contoh saya ambil contoh si Koko Hiroshimot itu sampai membuat video permintaan maaf kepada Agus waktu itu, dan itu semua video-video yang menghina Agus itu di take down. Bahkan Novi Pratiwi sendiri pun juga melakukan hal yang sama. Ingat ya teman-teman, jadi ini langkah yang saya apresiasi. Memang harusnya begini yang dilakukan oleh penasihat hukum untuk melindungi kliennya itu. Ini suatu hal yang perlu kita apresiasi. Mbak Zaza naik lagi nih. Iya, gue baca yang tadi tuh. Apaan?
Kata netizennya, netizen denger ya, gue itu selalu mengedukasi dan sesuai konteks topiknya ya. Nggak kayak kalian, bahas ini, bahas itu. Kalau udah merasa kalah, langsung bahas personal orang, fisik orang, langsung bully, langsung body shaming gitu. Betul. Gitu. Yang dikatakan Bang Deddy itu bagus. Benar banget yang dilakukan oleh Dr. Reza Gladys. Laporkan semua mereka yang udah nggak sesuai konteks, gitu aja. Betul. Betul. Ya karena kan memang ini awalnya seperti itu, framing yang berkembang di masyarakat, di media-media sosial, itu kan bahwa seolah-olah Nikita Mirzani hanya membahas soal mengenai produk. Tetapi fakta hukumnya berdasarkan isi dakwaan, dan ini ada faktanya ya, berdasarkan percakapan dan berdasarkan hasil rekaman live si Nikita Mirzani, itu bukan hanya membahas soal produk, tetapi di situ disebutkan Dr. Reza, ya kan, nama. Lalu di situ disebutkan dia sebagai kulitnya abu-abu. Terus apa lagi? Banyaklah di dalam dakwaan itu. Nah, itu bukan poinnya, bukan poin dari kasus ini, bukan. Tetapi poinnya adalah ketika dia mengancam seseorang dengan ancaman tadi, ya, menjelek-jelekan. Nah, akhirnya timbullah persoalan kasus ini. Bang Raffi naik 8K apanya? Oh, tap-tap. Ya, tap-tap guys, tap-tap kalian. Nah, lanjut Bang Deddy, bagaimana Bang tanggapannya? Jadi gini Bang, gua ini dulu. Bang Deddy. Intinya gini Bang, intinya kalau tidak bisa dibina mereka ini dengan edukasi, binasakan dengan cara melaporkan mereka, ya. Udah betul. Semua itu. Mau public figurnya, mau netizen awamnya, semuanya sama ya. Satu gaya tuh, dungu semuanya ya. Betul. Coba Kak Zanza bilang kata dungu 3 kali berturut-turut, coba. Janganlah kena bena nanti marah. Boleh juga dungu, dunggu. 3 kali. Oke. Jadi analisis ya. Saya analisis seperti nanti. Ini Bang Deddy, gua lempar aja Bang. Jadi gini, ada statement dari beberapa kuasa hukum maupun dari ahli hukum ataupun teman kita sendiri yang membahas mengenai konteks bahwa ini akan error in persona. Karena apa? Mereka beranggapan bahwa yang harusnya melaporkan ini adalah Glavitsnya dalam konteks dia sebagai badan hukum ataupun PT, ya kan? Sedangkan yang di dalam dakwaan itu kan mengenai, memang di situ menjelaskan mengalami penurunan terkait penjualan. Tetapi konteks kerugiannya itu kan bukan di situ, Bang. Tetapi konteks kerugiannya adalah yang 4 miliar. Bagaimana 4 miliar itu uang pribadi dari Reza Gladys berpindah kepada si pelaku kan? Betul. Nah, betul. Jadi bagaimana menurut Bang Deddy? Oke, jadi ini bagus nih pertanyaannya karena memang ini yang mau gue sampaikan juga. Jadi pertama gue tanggapi dulu terjadi kontradiksi. Jadi begini, kalau di pidananya itu seperti yang Bang Rapi bilang bahwa error in persona artinya seharusnya ini perusahaan atas nama perusahaan yang melaporkan. Tetapi coba perhatikan di gugatannya. Di gugatannya dia malah menuntut si Reza Gladys. Nah, ini kontradiksi loh. Karena di pidana dia mengatakan ini error in persona alias ini sebenarnya adalah bukan Reza Gladys yang melaporkan. Tetapi di gugatan dia menggugat Reza Gladys. Iya, di gugatan itu ya. Di gugatan Reza Gladys ya dia. Reza Gladys Bang, seharusnya di gugatannya si PH-nya Nikmir itu menggugat perusahaannya juga dong. Kan begitu harusnya. Jadi biar tidak terjadi kontradiksi. Nah, kemudian ini artinya sebenarnya ini bagian daripada penggiringan opini juga gitu. Kelihatan banget gitu. Oke, kemudian terkait soal dia menyatakan di pidana ini dia adalah error in persona bukannya Reza Gladys. Ingat, ini materinya adalah pemerasan dengan dengan ancaman pencemaran, memaksa orang untuk memberikan uang. Itu pokok perkara yang harus dipahami gitu. Jadi bukan otomatis yang menjadi kerugian di sini adalah orang yang menjadi korban. Dalam hal ini kan korbannya adalah si Dr. Reza Gladys yang mengeluarkan uang pribadi 4 miliar. Jadi apapun yang disampaikan oleh PH-nya si Nikita Mirzani, saya rasa itu hanya membuang-buang waktu dan itu akan berakhir sia-sia karena memang faktanya kenyataannya ini tidak ada konteksnya atau hubungannya dengan perusahaan Reza Gladys itu sendiri. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Karena yang menjadi korban di sini adalah pribadinya Reza Gladys
sebagai pemilik suatu perusahaan di mana dia merugi 4 miliar, dan juga secara bisnis dia juga mengalami kerugian. Dalam hal ini konteksnya yang harus dipahami adalah kerugian pribadi yang terjadi kepada seorang Reza Gladys, yaitu 4 miliar. Itu udah poinnya di situ, Bang. Jadi terserah mereka lah, mereka mau menggiring opini seperti apa, ya itu memang sudah kebiasaan mereka dari dulu. Kebiasaan mereka dari dulu, dan itu diikutin oleh para ternak-ternaknya di Komal-Komal kan. Ya, tugas kita adalah untuk mengedukasi masyarakat gitu. Biarkan aja mereka melakukan itu. Ya Yang itu penting makanya kita Bang, betul. Jadi kita memang harus juga gencar dalam hal membantah narasi-narasi ataupun opini sesat di kalangan masyarakat, ya kan? Salah satu yang tadi Bang Deddy fokus kita memang di awal adalah membantah dakwaan ketika kuasa hukum dari Nikita Mirzani menyampaikan bahwa kasus pasal pemerasannya itu dihapus. Jadi kita minggu lalu tuh udah sempat kita bahas. Jadi apa yang disampaikan kuasa hukum Nikita Mirzani, gue pastikan bahwa itu tidak benar. Karena apa? Faktanya pasal pemerasan itu masih tetap ada di dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Itu kan minggu kemarin kita bahas. Lalu ketika sekarang eksepsi, dia membuat opini lagi nih di masyarakat bahwa ini salah. Konteksnya adalah yang harusnya melaporkan yaitu Glavitsia atau perusahaan PT Glavitsia, ya kan? Karena Glavitsia lah yang mengalami kerugian atas pencemaran itu. Nah, konteks kita bukan pencemaran, tetapi pencemaran itu hanya berbicara bagaimana cara orang, ya, seseorang bisa memindahkan uang korban kepada si pelaku. Itu konteksnya, objeknya itu. Lalu ketika berbicara pemindahan uang, berapa kerugiannya? Berarti 4 miliar. Karena apa? Korban memindahkan uang sejumlah 4 miliar kepada pelaku. Dengan cara apa? Inilah yang dilaporkan. Dengan cara yang diduga melakukan tindak pidana pemerasan. Itu konteksnya. Jadi kalian jangan pernah mau tergiring opini bahwa seolah-olah yang dirugikan adalah Glavitsia. Bukan, no. Bukan Glavitsia. Kalau Glavitsia yang mengalami kerugian, bukan. Karena kerugiannya 4 miliar. 4 miliar itu uangnya milik pribadinya Reza Gladys yang akhirnya diserahkan kepada si pelaku. Nah gitu. Dengan cara apa? Inilah yang sedang diuji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam konteks pidananya ya. Gitu. Lanjut Bang Deddy. Oke, jadi gini teman-teman, ini ada typing nih. Kalau nggak takut kenapa mau kasih uang tutup mulut? Logika dong. Jadi begini, ini kan berarti ini yang typing ini dia nggak baca dakwaan, sudah pasti. Jadi saya edukasi sedikit teman-teman ya, karena kita sudah membaca dakwaan. Yang membuat seorang Reza Gladys akhirnya menyerahkan uang sebanyak 4 miliar, oke, itu adalah terjadi di tanggal 14 November. Pada hari itu, ya, di tanggal itu ada 3 bentuk tekanan yang diterima oleh seorang Reza Gladys. Pertama kali tekanan yang diberikan adalah Nikita Mirzani melalui Ismail Marzuki mengirimkan pesan chat, ya, yang diteruskan oleh Ismail Marzuki kepada Reza Gladys yang bahasanya kurang lebih memastikan hancurnya kredibilitas Dr. Reza, dan itu gue jamin itu ceknya itu diterima oleh Dr. Reza. Itu saja itu sudah cukup buat Reza Gladys sebenarnya jantungan, karena itu suatu hal yang selama ini yang dijaga-jaganya nama baik itu akan dihancurkan, dan itu dijamin oleh seorang Nikita Mirzani. Itu saja satu tekanan itu aja wajar seorang Reza Gladys ketakutan. Itu satu ya. Jadi ini bukan soal produknya bagus atau nggak bagus, tetapi ini soal ada orang ingin menghancurkan kredibilitas seseorang, dan itu dijamin oleh orang tersebut, si pengancam. Itu satu ya. Kedua, pada saat itu Nikita Mirzani juga mengirimkan kepada Ismail Marzuki yang kemudian diteruskan kepada Dr. Reza Gladys, yaitu adalah faktur pembelian e-commerce yang mana tanggalnya diblur oleh Nikita Mirzani, dan itu dibaca oleh Dr. Reza Gladys yang berisi tentang produk yang dibeli Nikita Mirzani dari Reza Gladys. Cuma yang aneh tanggalnya ditutup. Produk itu itulah yang di speak up oleh Nikita Mirzani hampir setiap hari mulai tanggal 10 Oktober. Dan itu dikirimkan kepada Reza Gladys supaya Reza Gladys mengetahui bahwa mereka serius.
bahwa Nikita Mirzani ini serius mau menghancurkan kredibilitas seorang Reza Gladys, dan ada tambahan kata-kata bahwa kata Mail hari ini juga Nikita akan speak up. Jadi tiga tekanannya setelah mengirimkan faktur itu sebagai bukti bahwa Nikita Mirzani ini serius, nggak main-main, akan menghancurkan kredibilitas Reza. Kemudian ditambah lagi tekanan terakhir bahwa Nikita akan speak up pada hari ini juga. Ya sudah, kalau dengan tiga tekanan itu akhirnya seorang Reza Gladys mau menyerahkan uang dan kemudian ditanggapi oleh Ismail dengan cara mengirimkan nomor rekening kepada siapa yang harus ditransfer, kemudian diberi catatan Nikita Mirzani, dan itu atas perintah Nikita Mirzani. Jadi ini jelas permintaan uang itu bukan atas dasar seperti yang disampaikan Nikita Mirzani di eksepsi tadi yang mengatakan itu adalah kerjasama. Ingat ya, bahasa dia kerjasama karena dia mengutip dakwaan kata-kata bahwa Reza Gladys mengatakan 4 miliar dan itu disetujui. Bukan begitu seharusnya. Jadi Nikita Mirzani ini memang udah kebiasaan menggiring opini, jadi kalau mengutip pun dia mengambil sepotong-sepotong yang hanya menguntungkan dirinya, tapi terserah dia. Silahkan dia buat itu, tapi nanti di persidangan, di pembuktian pasti akan dibuka kenapa uang 4 miliar itu akhirnya diturutin oleh seorang Reza Gladys. Nah ini yang tidak dijelaskan oleh Nikita Mirzani kan. Nikita Mirzani nggak menjelaskan uang itu tuh kenapa kok disetujuin 4 miliar, nggak disebut tadi oleh Nikita Mirzani. Jadi bagi saya Nikita Mirzani ini sebenarnya saya anggap sebenarnya dia sudah tamat riwayat dia. Walaupun persidangan belum diponis, belum ada vonis, tapi kalau begini cara dia, saya pikir dia nggak punya sama sekali kekuatan untuk bisa membantah dakwaan itu. Karena salah satu contohnya yang tadi dia sampaikan pun hanya framing juga kan. Framing yang sebenarnya itu sangat mudah nanti akan dipatahkan oleh jaksa. Jadi ya ibarat maling ya cari-cari alasan, inilah itu, tapi semakin dia mencari-cari alasan semakin nampak kebodohannya di situ. Dan dia ini sepertinya orang SDM-nya rendah. Kalau menurut saya dia SDM-nya rendah. Kurang lebih ya SDM rendah. Ya, dia ini SDM rendah. Dan dia tidak lebih dengan pada pendukungnya di TikTok ini yang menggunakan narasi copy paste dari Nikita Mirzani. Nah, ini yang kita sayangkan dan ini sangat tidak mendidik. Jadi nanti saya pikir si Reza Gladys ini akan melaporkan para influencer yang kedapatan menjatuhkan harkat dan martabatnya. Ya, jadi kewajiban kita juga untuk mengingatkan mereka karena sebagian ternyata itu kan teman-teman kita juga. Jangan sampai nanti mereka ini karena kebablasan mendukung Nikita Mirzani, akhirnya nanti mereka akan kena sendiri kan, kena batunya. Tapi terakhir untuk penutup, Bang Rapi, kok lu di bawah selangkangannya Nikita Mirzani, Bang? Maksudnya apa, Bang? Gua tutupin. Biar nggak boleh, penonton nggak boleh lihat-lihat itu. Oh gitu. Oke. Saya rasa sementara itu dulu. Ini karena kalau mau dilanjut banyak Bang, nanti sampai pagi nggak selesai. Ini kita berbagi. Gantian, lanjut ke Bang Mr. Blind. Halo Bang Mr. Blind. Halo Bang Mr. Blind. Oh, halo ya. Iya, jadi Mr. Blind malam ini kita diskusi mengenai setelah pembacaan eksepsi beredar di VT kita semua nih bahwa katanya yang dirugikan adalah PT Glavitsia-nya, bukan Reza Gladys. Sedangkan faktanya yang ada memang sesuai dengan dakwaan itu kan kerugian 4 miliar. 4 miliar Betul. Itu kan yang dikeluarkan dari perorangan atau dari Reza Gladys sendiri. Betul. Nah, konteks pasalnya pun sama, pemerasan. Nah, siapa yang diperas kan gitu, bagaimana caranya uang itu bisa berpindah kan? Iya. Nah, itu kan dialami oleh Reza Gladys. Bagaimana menurut Bang Mr. Blind ketika ada orang bilang bahwa ini salah alamat atau error in persona? Nah, bagaimana Bang? Ya, kalau yang dimaksudkan itu yang harus melaporkan atau harus menuntut itu perusahaan, sekarang saya mau tanya, representasi perusahaan itu siapa? Otomatis kan pengurus. Betul, atau itu direksi